Sirine polisi meraung di malam Jakarta yang lembab, menghentikan mobil sedan hitam di pinggir jalan raya. Dua petugas berpakaian seragam turun dengan wajah tegang, salah satunya langsung mengetuk kaca jendela pengemudi. "Keluar! Kalian berdua," teriaknya, suaranya penuh amarah yang tak tertahankan. Di dalam mobil, Nadia, wanita berusia 28 tahun dengan rambut pendek hitam dan mata tajam, menarik napas dalam-dalam sambil menatap kekasihnya, Lita, yang duduk di sampingnya dengan wajah pucat. Mereka baru saja berciuman di lampu merah, sebuah momen intim yang tak disangka akan menjadi pemicu malapetaka ini. Nadia tahu, di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kaku terhadap hubungan sesama jenis, ini bisa berakhir buruk, tapi dia punya rahasia yang bisa membalikkan segalanya. Petugas itu, seorang pria paruh baya bernama Pak Budi, membuka pintu mobil dengan kasar. "Kalian apa ini? Berani-beraninya di jalan umum," katanya sambil menarik lengan Nadia. Lita, 25 tahun, dengan rambut bergelombang panjang dan senyum yang biasanya hangat kini digantikan oleh ketakutan, berusaha memegang tangan Nadia. "Pak, ini salah paham. Kami cuma," ujar Lita tergagap. Tapi Pak Budi tak mendengar. Dia sudah memanggil rekannya, Pak Andi, yang langsung memeriksa identitas mereka. Nadia diam saja, membiarkan situasi memanas. Di dalam hatinya, konflik batin bergolak. Sebagai agen rahasia Badan Intelijen Negara, BIN, dia sedang menyamar untuk misi besar melacak jaringan perdagangan manusia yang melibatkan pejabat tinggi. Tapi sekarang, identitas aslinya terancam terbongkar hanya karena sebuah ciuman. Mereka dibawa ke kantor polisi terdekat di kawasan Tanah Abang. Di ruang interogasi yang pengap, Pak Budi duduk di depan mereka dengan tatapan menghakimi. "Kalian tahu ini melanggar norma. Keluarga kalian tahu?" tanyanya, suaranya seperti pisau yang menusuk. Nadia merasakan tusukan itu dalam-dalam. Keluarganya, orang tua Konserati di Bandung, sudah lama menekannya untuk menikah dengan pria baik-baik. Ayahnya, seorang pensiunan guru, pernah bilang, "Nadia, jangan bikin malu keluarga. Kami sudah susah payah besarkan kamu." Ibu Nadia, yang religius, bahkan mengancam bunuh diri jika Nadia menyimpang. Tapi Nadia tak bisa menahan perasaannya terhadap Lita, seniman relance yang dia temui 2 tahun lalu di sebuah pameran seni di Jakarta. Lita, dengan jiwa bebasnya, membuat Nadia merasa hidup untuk pertama kalinya. Lita, di sisi lain, sedang bergulat dengan rasa bersalah. Dia berasal dari keluarga sederhana di Surabaya, di mana saudara-saudaranya sudah menikah dan punya anak. "Kak, kamu kapan nikah? Jangan seperti tante yang hidup sendirian," kata adiknya suatu hari. Lita tahu, hubungannya dengan Nadia adalah rahasia yang berbahaya, tapi cinta itu terlalu kuat untuk dilepaskan. Di ruang itu, dia memegang tangan Nadia di bawah meja, berusaha memberikan kekuatan. Pak Andi, yang lebih muda, tampak ragu. "Mungkin kita bisa selesaikan dengan peringatan," bisiknya ke Pak Budi. Tapi Pak Budi keras kepala. "Tidak. Ini harus dilaporkan ke keluarga mereka. Biar mereka yang urus anak-anak bandel ini." Nadia memutuskan untuk bertindak. Dia mengeluarkan ponselnya diam-diam dan mengirim pesan ke atasan BIN. "Situasi darurat. Identitas terancam. Jawaban datang cepat, tunggu instruksi." Sementara itu, interogasi berlanjut. Pak Budi bertanya tentang pekerjaan mereka. Nadia bilang dia pegawai kantor biasa, Lita seniman. Tapi mata Pak Budi menyipit. "Kalian tinggal bersama. Ini sudah seperti suami istri," katanya dengan jijik. Kata-kata itu menyentuh saraf Nadia. Dia ingat pertama kali mengakui perasaannya pada Lita. Itu di sebuah kai kecil di Kemang, di mana Lita menggambar sketsa wajahnya. "Aku suka kamu, Nadia.
Bukan sebagai teman, kata Lita saat itu. Nadia, yang biasa menyembunyikan emosi karena pekerjaannya, merasa dunia berubah. Tapi sekarang, di kantor polisi, emosi itu menjadi beban. Lita mulai menangis pelan. Pak, tolong. Kami nggak ganggu siapa-siapa. Pak Budi tertawa sinis. Ganggu masyarakat. Di Indonesia, pernikahan itu antara pria dan wanita. Kalian ini dosa besar. Nadia merasakan amarah naik. Sebagai agen, dia pernah menyaksikan korupsi pejabat yang jauh lebih buruk, tapi masyarakat lebih sibuk menghakimi cinta seperti ini. Dia memikirkan pilihan, mengungkap identitasnya sekarang atau menunggu. Mengungkap berarti misinya gagal, jaringan perdagangan manusia lolos. Menunggu berarti Lita menderita lebih lama. Akhirnya, telepon Pak Budi berdering. Wajahnya berubah pucat setelah mendengar suara di ujung sana. Iya, Pak. Baik. Dia menutup telepon dan menatap Nadia dengan mata terbelalak. Kamu. Agen Bin. Nadia mengangguk pelan. Pak Andi terkejut. Ma, Bu. Kami nggak tahu. Mereka dilepaskan segera, tapi kerusakan sudah terjadi. Di mobil pulang, Lita memeluk Nadia. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Nadia menggeleng. Karena aku takut kehilanganmu. Malam itu, Nadia tidur dengan mimpi buruk tentang keluarganya yang mungkin tahu sekarang. Keesokan harinya, berita itu sampai ke telinga ayah Nadia. Telepon berdering pagi-pagi. Nadia. Apa benar kamu ditangkap polisi karena? Itu suara ayahnya gemetar. Nadia diam, hati teriris. Ayah, ini salah paham. Tapi ayahnya tak percaya. Kamu bikin malu keluarga. Jangan pulang lagi. Klik, telepon mati. Nadia menatap Lita yang sedang membuat kopi. Mereka tahu. Lita mendekat, memeluknya. Kita hadapi bersama. Tapi di dalam, Lita ragu. Apakah hubungan ini layak untuk kehilangan keluarga? Konflik mulai membara. Nadia mendapat tugas baru, menyusup ke sebuah kelompok radikal yang menargetkan komunitas Lut. Ironis, karena dia sendiri bagian dari itu. Kamu siap? Tanya atasan Bin. Nadia mengangguk, tapi hatinya terpecah. Lita sementara itu dihubungi saudaranya. Kak, pulanglah. Ibu sakit karena khawatir. Lita menangis. Pilihan sulit, tinggal dengan Nadia atau kembali ke keluarga. Di sebuah pertemuan rahasia, Nadia bertemu Inorman. Mereka rencana serang acara Pride bulan depan, kata Inorman. Nadia tercengang. Acara itu adalah tempat Lita sering ikut sebagai seniman. Aku harus lindungi dia, pikir Nadia. Tapi menyamar berarti berpura-pura membenci Lgut, termasuk dirinya sendiri. Konflik batin menyiksa, bagaimana berpura-pura membenci cinta yang dia perjuangkan. Lita di studio seninya melukis gambar Nadia. Aku tak bisa kehilanganmu, gumamnya. Tapi telepon dari ibunya datang lagi. Lita, kalau kamu gak pulang, ibu mati aja. Tekanan itu membuat Lita goyah. Malam itu, dia bilang ke Nadia, mungkin kita perlu pisah sementara. Nadia terluka. Karena keluarga. Lita mengangguk. Pertengkaran pertama mereka pecah, penuh air mata dan kata-kata tajam. Pagi berikutnya, Nadia bangun sendirian di apartemen mereka di kawasan Sudirman. Lita sudah pergi ke Surabaya, meninggalkan catatan, aku butuh waktu. Ma. Nadia merasa dunia runtuh. Sebagai agen, dia terbiasa dengan pengkhianatan, tapi ini berbeda, ini dari orang yang dicintainya. Dia menatap foto mereka berdua di meja, diambil saat liburan di Bali tahun lalu. Saat itu mereka bebas, tak ada tekanan masyarakat.
Tapi sekarang, realitas Indonesia yang konservatif menampar wajahnya. Kenapa harus begini, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Di kantor BIN, atasan Nadia, Bu Rina, memanggilnya. Kamu tampak lelah. Masalah pribadi. Nadia menggeleng, tapi Bu Rina tahu. Jangan biarkan itu ganggu misi. Kelompok radikal itu semakin aktif. Nadia mengangguk, tapi pikirannya melayang ke Lita. Dia memutuskan untuk fokus pada pekerjaan, menyamar sebagai anggota kelompok itu. Di pertemuan pertama, di sebuah masjid kecil di pinggiran Jakarta, dia bertemu pemimpinnya, Ustadz Hamid. Kita harus bersihkan masyarakat dari penyimpangan, kata Ustadz dengan suara lantang. Nadia berpura-pura setuju, tapi hatinya sakit. Bagaimana kalau itu orang terdekat, tanyanya hati-hati. Ustadz tertawa. Potong saja hubungan. Itu ujian dari Tuhan. Sementara itu, di Surabaya, Lita tiba di rumah keluarga. Ibunya memeluknya erat. Syukur kamu pulang. Kami takut kamu hilang. Tapi saudara laki-lakinya, Andi, curiga. Kak, apa benar rumor itu? Kamu dengan wanita. Lita diam, air mata mengalir. Itu pribadi, Di. Andi marah. Pribadi. Ini soal nama baik keluarga. Di kampung orang sudah gosip. Lita merasa terjebak. Dia ingat pertama kali jatuh cinta pada Nadia saat mereka bertemu di pameran. Nadia dengan aura misteriusnya membuat Lita merasa dilihat sepenuhnya. Tapi sekarang tekanan keluarga membuatnya mempertanyakan segalanya. Malam itu Lita menelepon Nadia. Aku kangen kamu. Nadia yang sedang memantau target menjawab pelan. Aku juga. Tapi kamu pilih keluarga. Lita menangis. Bukan gitu. Aku takut. Percakapan itu berakhir dengan nada dingin, meninggalkan luka baru. Nadia memutuskan untuk mendalami misi. Dia bertemu dengan anggota kelompok lain, seorang wanita bernama Siti, yang ternyata punya rahasia serupa. Aku dulu seperti kamu, bisik Siti saat mereka sendirian. Tapi aku pilih jalan benar. Nadia terkejut. Maksudmu? Siti menggeleng. Jangan tanya. Itu masa lalu. Konflik memuncak ketika Nadia mendapat info bahwa kelompok itu rencana bom di acara LGT. Kita harus hentikan mereka, lapor Nadia ke Bu Rina. Tapi Bu Rina ragu. Kita butuh bukti lebih. Jangan gegabah. Nadia frustrasi. Dia tahu Lita mungkin ikut acara itu sebagai seniman. Aku harus lindungi dia, pikirnya. Di sisi lain, Lita di Surabaya mulai merasakan kekosongan. Dia melukis gambar abstrak penuh warna gelap, mencerminkan hatinya. Saudaranya memaksa dia bertemu pria baik. Coba kenalan dulu, Kak. Lita menolak, tapi tekanan semakin berat. Suatu hari, Nadia menyusup lebih dalam. Di sebuah rapat rahasia, Ustadz Hamid mengumumkan target acara di Senayan bulan depan. Kita serang. Nadia merekam diam-diam, tapi Siti curiga. Kamu siapa sebenarnya? Tanya Siti. Nadia berbohong, tapi hatinya berdegup kencang. Malam itu, dia menelepon Lita lagi. Kembalilah. Aku butuh kamu. Lita ragu. Keluargaku. Nadia marah. Mereka tak paham kita. Pertengkaran kedua pecah, lebih hebat. Lita memutuskan untuk kembali ke Jakarta, tapi diam-diam, dia tiba di apartemen, tapi Nadia tak ada. Dia menemukan catatan misi Nadia. Ya Tuhan, dia agen. Lita terkejut. Saat Nadia pulang, Lita menghadapinya. Kenapa kamu bohong? Nadia menjelaskan. Untuk lindungi kamu. Tapi Lita merasa dikhianati.
Hubungan kita berdasarkan kebohongan. Mereka bertengkar lagi, Lita pergi ke hotel. Nadia sendirian merenung. Sebagai agen, dia terbiasa mengorbankan pribadi untuk tugas. Tapi kali ini harga terlalu mahal. Dia memutuskan untuk lanjut misi, tapi dengan risiko tinggi. Di pertemuan berikut, dia hampir tertangkap. Siti mengonfrontasinya. Aku tahu kamu polisi. Nadia lari, tapi terluka. Di rumah sakit, dia menelepon Lita. Aku butuh kamu. Lita datang, melihat Nadia terbaring. Kenapa kamu ambil risiko ini? Nadia menangis. Karena aku cinta kamu. Dan aku harus lindungi orang seperti kita. Lita memeluknya. Aku juga. Tapi rekonsiliasi ini rapuh. Keluarga Lita tahu dia kembali dan marah besar. Pagi di rumah sakit, Nadia dibangunkan oleh suara telepon. Itu ayahnya lagi. Nadia, kami dengar kamu terluka. Apa karena gaya hidupmu? Nadia menghela napas. Ayah, ini pekerjaan. Ayahnya tak percaya. Pekerjaan apa yang bikin kamu dekat dengan penyimpang? Kata-kata itu seperti pukulan. Nadia ingat masa kecilnya, di mana ayahnya mengajarinya nilai-nilai tradisional. Jadi wanita baik, nak. Tapi Nadia tak bisa jadi itu. Lita yang duduk di samping, memegang tangannya. Biarkan saja, bisik Lita. Bu Rina datang berkunjung. Misi hampir gagal karena kamu. Tapi rekamanmu bagus. Kita tangkap mereka besok. Nadia mengangguk, tapi pikirannya ke Lita. Kamu ikut acara itu. Lita menggeleng. Gak, setelah tahu risikonya. Tapi Lita bohong. Dia rencana ikut sebagai bentuk pemberontakan terhadap keluarganya. Aku harus berdiri untuk diriku, pikir Lita. Di Surabaya, keluarga Lita berkumpul. Kita harus ambil dia kembali, kata Andi. Ibu mereka menangis. Anakku hilang karena pengaruh buruk. Mereka memutuskan pergi ke Jakarta. Sementara itu, Nadia pulang dari rumah sakit. Di apartemen, mereka berbicara dari hati ke hati. Aku takut kehilangan keluarga, kata Lita. Nadia mengerti. Aku juga. Tapi kita adalah keluarga sekarang. Mereka berciuman, tapi kali ini penuh keraguan. Misi penangkapan dimulai. Nadia memimpin tim, menyusup ke markas kelompok. Di sana, dia bertemu Ustadz Hamid. Kamu pengkhianat, teriak Ustadz saat Nadia mengungkap diri. Perkelahian pecah, Nadia menangkapnya. Tapi Siti lolos dan mengirim pesan ancaman, aku tahu rahasiamu. Nadia khawatir. Dia tahu tentang kita, katanya ke Lita. Lita sementara itu pergi ke acara di Senayan. Di sana, dia bertemu teman-teman komunitas. Kamu berani datang, kata seorang teman. Lita tersenyum. Untuk kebebasan. Tapi di tengah acara, Siti muncul, menyamar. Kamu pacar agen itu, tanya Siti. Lita terkejut. Siapa kamu? Siti tersenyum sinis. Orang yang akan hancurkan kalian. Nadia mendapat laporan bahwa acara diserang. Dia buru-buru ke sana. Sampai di lokasi, chaos, demonstran radikal melempar batu. Nadia mencari Lita di tengah kerumunan. Lita, teriaknya. Lita terluka ringan, tapi selamat. Mereka bertemu, memeluk di tengah kekacauan. Kenapa kamu datang, tanya Nadia. Lita menjawab, karena aku pilih kamu. Tapi keluarga Lita tiba saat itu. Andi menarik Lita. Pulang sekarang. Lita menolak. Gak, Di. Ini hidupku. Pertengkaran keluarga pecah di depan umum. Ibu Lita menangis.
Kamu pilih dia daripada kami. Lita terpecah. Ibu, aku cinta kalian. Tapi aku juga cinta Nadia. Andi marah. Ini dosa. Nadia campur tangan. Ini bukan dosa. Ini cinta. Polisi datang memisahkan mereka. Nadia menggunakan pengaruhnya untuk melindungi Lita. Tapi kerusakan emosional sudah dalam. Malam itu di apartemen, Lita menangis. Aku kehilangan keluarga. Nadia memeluknya. Kita bangun yang baru. Tapi Nadia tahu ini baru awal. Siti ditangkap keesokan harinya. Diinterogasi, dia mengaku. Aku dulu lesbian. Tapi aku tobat karena tekanan masyarakat. Nadia terkejut. Kenapa sekarang benci kami? Siti menjawab, karena aku iri. Kalian berani apa yang aku tak bisa. Pengakuan itu membuat Nadia merenung tentang masyarakat Indonesia yang menekan individu. Lita mendapat surat dari ibunya, kami makan kalau kamu berubah. Lita robek surat itu. Aku tak berubah. Tapi di dalam, dia ragu. Apakah benar pilihan ini? Beberapa minggu kemudian, Nadia dan Lita mencoba hidup normal. Nadia cuti dari Bin, fokus pada hubungan mereka. Mereka pergi ke pantai di Anyer, mencoba lupakan masalah. Kita bisa mulai baru, kata Nadia sambil memegang tangan Lita. Lita tersenyum, tapi matanya menyimpan keraguan. Bagaimana kalau keluargaku tak pernah terima? Nadia diam, dia tahu, di Indonesia, penerimaan terhadap LGBTQ masih langka, terutama di kalangan tradisional. Kembali ke Jakarta, berita tentang penangkapan kelompok radikal menyebar. Nadia diwawancarai media secara anonim. Ini tentang melindungi hak semua orang, katanya. Tapi gosip tentang identitas pribadinya bocor. Teman-teman Lita mulai menjauh. Kamu berbahaya, kata seorang. Lita merasa terisolasi. Dia mulai minum lebih sering, melukis gambar gelap. Suatu malam, Andi datang ke apartemen. Kak, ibu sakit parah. Karena kamu. Lita terguncang. Apa? Andi menyalahkan Nadia. Dia yang bikin kamu begini. Nadia marah. Ini bukan salah siapa-siapa. Lita memutuskan pergi ke Surabaya lagi. Aku harus lihat ibu. Nadia setuju, tapi khawatir. Di rumah sakit Surabaya, ibu Lita terbaring lemah. Lita, janji ibu. Tinggalkan gaya hidup itu. Lita menangis. Ibu, aku tak bisa. Ibu memegang tangannya. Untuk keluarga. Tekanan itu membuat Lita goyah. Andi membujuk. Nikah dengan pria yang aku kenal. Dia baik. Lita ragu, tapi setuju bertemu. Nadia di Jakarta merasa cemas. Dia menelepon Lita setiap hari. Kapan pulang? Lita menjawab samar. Sebentar lagi. Tapi Lita bertemu pria itu, namanya Riko. Riko ramah, tapi Lita tak merasa apa-apa. Ini salah, pikirnya. Tapi ibunya membaik setelah pertemuan itu. Lihat, Tuhan kasih tanda, kata ibu. Lita kembali ke Jakarta dengan hati berat. Dia bilang ke Nadia tentang pertemuan. Hanya bertemu. Nadia terluka. Kamu pertimbangkan. Lita diam, pertengkaran besar pecah. Kamu khianati aku, teriak Nadia. Lita menjawab, aku takut sendirian tanpa keluarga. Nadia pergi, meninggalkan Lita sendirian. Nadia kembali ke misi Bin. Bu Rina senang. Bagus, fokus lagi. Tapi Nadia hancur. Dia memikirkan pengorbanan, karir cinta. Di sebuah operasi, dia hampir mati, tapi selamat. Itu membuatnya sadar. Aku tak bisa tanpa Lita.
Lita sendirian menerima telepon dari Riko. Mau ketemu lagi. Lita tolak. Dia sadar cintanya pada Nadia tak tergantikan. Dia pergi ke kantor BIN mencari Nadia. Aku pilih kamu, katanya saat bertemu. Nadia memeluknya. Aku juga. Tapi Siti, yang dibebaskan dengan syarat, mengirim ancaman lagi. Aku akan bocorkan rahasiamu ke media. Nadia panik. Ini bisa hancurkan karirku. Lita bilang kita hadapi bersama. Mereka memutuskan konfrontasi Siti. Di pertemuan dengan Siti, Nadia bertanya kenapa. Siti menangis. Karena aku kehilangan segalanya dulu. Sekarang giliran kalian. Tapi Lita bicara lembut. Kamu bisa mulai baru. Siti goyah, akhirnya setuju mundur. Rekonsiliasi membawa kedamaian sementara. Tapi keluarga Nadia menelepon. Kami datang ke Jakarta. Bicara langsung. Nadia tegang. Mereka mau apa? Keluarga Nadia tiba di Jakarta, ayah dan ibu dengan wajah tegang. Di apartemen, mereka bertemu Lita untuk pertama kali. Ini dia, tanya ayah dengan nada dingin. Nadia mengangguk. Ayah, ibu, ini Lita. Aku cinta dia. Ibu menangis. Nadia, ini salah. Agama kita bilang. Nadia membelah. Agama juga bilang kasih sayang. Debat panas terjadi, penuh argumen tentang norma masyarakat, agama, dan hak individu. Ayah Nadia bilang, kami besarkan kamu dengan nilai-nilai. Sekarang kamu buang semuanya. Nadia menjawab, nilai itu termasuk cinta, ayah. Lita campur tangan. Saya hormati kalian. Tapi tolong pahami kami. Ibu melunak sedikit. Kalian akan menderita di masyarakat ini. Nadia setuju. Tapi kami pilih bahagia. Sementara itu keluarga Lita menelepon. Kami tak setuju, tapi ibu kangen. Lita senang. Mungkin ada harapan. Tapi Andi masih marah. Jangan harap kami terima. Nadia kembali ke pekerjaan, tapi dengan perspektif baru. Dia advokasi perubahan internal di BIN untuk lindungi komunitas LGBTI. Kita harus ubah dari dalam, katanya ke Bu Rina. Bu Rina setuju. Kamu inspirasi. Lita melanjutkan seni, membuat karya tentang perjuangan LGBTI. Pamerannya sukses, tapi mendapat kritik dari kelompok konservatif. Ini propaganda, kata mereka. Lita tak goyah. Ini realitas. Suatu hari, Nadia dan Lita menghadapi demonstrasi anti-LGBTI. Mereka berdiri di sisi, memegang tangan. Kita tak takut lagi, kata Nadia. Tapi batu dilempar, Nadia terluka lagi. Di rumah sakit, Lita memeluknya. Kenapa kita harus bayar harga ini? Setelah pulih, mereka memutuskan pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Mulai baru, kata Lita. Keluarga Nadia perlahan melunak, mengunjungi mereka. Kami coba pahami, kata ayah. Keluarga Lita juga, ibu datang sendirian. Aku sayang kamu, apa adanya. Tapi tantangan tak berakhir. Nadia mendapat tawaran promosi, tapi harus pindah ke luar negeri. Ikut aku, tanya Nadia. Lita ragu. Karir seniku di sini. Pilihan sulit lagi, karir hubungan. Akhirnya, Lita setuju ikut. Kita bersama. Mereka pindah, meninggalkan Indonesia dengan hati campur aduk. Di negara baru, mereka bebas, tapi merindukan tanah air. Kembali ke Indonesia untuk liburan, mereka melihat perubahan kecil, lebih banyak dukungan untuk LGBTI. Mungkin suatu hari, kata Nadia. Cinta mereka bertahan, tapi dengan bekas luka. Mereka belajar bahwa cinta sejati memerlukan pengorbanan besar.
Apakah benar bahwa dalam masyarakat konservatif seperti Indonesia, cinta sesama jenis selalu harus dibayar dengan pengkhianatan keluarga atau identitas diri?